da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina amama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustadz atas sambutannya. Semoga acara yang diselenggarakan oleh Yayasan Iqra ini bisa bermanfaat bagi para orang tua dan nanti bisa menjadi amal jariah, karena mendidik anak ini kan akan terus berlanjut dari generasi ke generasi begitu ya Ustadz ya? Ya, insya Allah. Ya, baik. Saatnya kita masuk ke acara inti, yaitu parenting dengan tema cara bijak dalam Islam mendidik anak yang beranjak balik atau dewasa. Sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Ibu Sofa, saya akan membacakan sedikit profil Bunda Sofa. Nama lengkap Bunda Risna Sofa S.Com.I, nama panggilannya Bunda Sofa. Beliau memiliki 6 orang anak dan 1 cucu. Aktivitas saat ini beliau pegawai Yayasan Iqra, pendidikan lulusan sarjana komunikasi Islam. Baik, selanjutnya akan kita dengarkan bersama-sama ilmu yang insya Allah bermanfaat dan sangat menarik temanya dari Bunda Sofa. Baik, silahkan kepada Bunda Sofa untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melangsungkan acara parenting kita. Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Tak lupa kita memanjatkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mohon maaf, ini ada kesalahan teknis sedikit ya. Ternyata pakai laptop itu kurang bisa connecting, jadi diganti dengan headphone ya. Ya, Bapak Ibu semua, kita mengetahui bahwa pendidikan anak itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Ya. Yang pertama itu adalah pendidikan dari orang tua, yang kedua pendidikan dari sekolah, yang ketiga lingkungan pergaulan anak-anak kita, yang keempat adalah tentang sumber kehalalan makan dan pakaian kita. Itu 4 hal itu betul-betul sangat mempengaruhi yang nantinya sangat mempengaruhi perilaku anak-anak kita. Saya ingin menyampaikan tentang pendidikan dari orang tua, karena memang kita dalam Islam, kita sudah diberikan oleh Allah sebuah pedoman, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, di mana dengan lewat kedua pedoman itu, Allah sebenarnya sudah membimbing kita agar untuk menjadi orang tua yang baik, ya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, kenapa dalam ayat surat At-Tahrim ini Allah mengajak orang-orang beriman yang prioritas pertama adalah fokus pertama, peliharalah dirimu. Jadi
di sini Allah menyuruh kita hendaklah kita perbaiki diri kita dulu. Gitu. Sebelum kita memberikan pengajaran pendidikan kepada keluarga kita seperti itu. Jadi di sini betul-betul Allah menginginkan bahwa orang tua yang baik itu adalah orang tua yang bisa menjadi teladan buat anak-anak kita seperti itu, keteladanan. Ya, jadi kalau misalnya kita melihat anak-anak ada yang mukanya selalu ceria, kemudian dia menghormati orang yang lebih tua, kemudian dia mempunyai empati terhadap temannya. Bisa jadi karena memang orang tua memiliki sifat-sifat yang baik kepada anak-anaknya sehingga lahirlah anak yang sedemikian rupa. Tapi kalau misalnya ada anak yang cuek, kemudian dia berkata kasar, keras, kemudian kepala batu dan sebagainya, susah diatur, bisa gitu, itu adalah karena perilaku orang tuanya yang cenderung misalnya sering berkata kasar, sering membentak, kemudian tidak mau tahu dengan urusan anak-anaknya sehingga lahirlah anak-anak seperti itu. Makanya Masya Allah ya, dalam surat At-Tahrim ini Allah menyuruh kita peliharalah dirimu. Jadi diri kita, jadi kita memperbaiki diri kita dulu supaya kita apa? Pertama kita terhindar dari api neraka. Kemudian apa Allah menyuruhkan dan keluargamu dari api neraka. Ya, seperti itu. Jadi dalam sebuah hadis Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'abawahu yuhawidani au yunassiranihi au yumajisanihi. Jadi setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah suci, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia beragama Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi yang bisa membentuk karakter perilaku anak adalah kedua orang tuanya, ya seperti itu. Makanya dia ada dalil Al-Qur'an ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Jadi sebenarnya tuh luar biasa. Allah sudah menyiapkan Rasul kita untuk menjadi panutan, dia menjadi ayah yang baik, jadi kepala negara yang baik, menjadi panglima yang baik, ya segala macam seperti itu. Sebenarnya ilmu kayak gini itu kita udah memahami gitu. Tapi kenapa ketika ketika kita praktek langsung dalam rumah tangga, kok teori-teori itu kayaknya terhempas gitu aja ya, kita lupa dengan teori-teori tersebut gitu. Nah itu ya, makanya diperlukan keteladanan orang tua gitu ya. Orang tua yang seperti apakah yang bisa menjadi teladan? Yaitu orang-orang tua yang ingin mau belajar Islam seperti itu ya, banyak belajar ya untuk kebaikan keluarganya, rumah tangganya seperti itu. Jadi orang tua yang mau belajar, kemudian orang tua yang mau sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang tua yang berakhlakul karimah, ya, berakhlak yang baik seperti itu. Salah satu contoh misalnya gini, ada seorang ayah yang dia menyuruh anaknya, nak, coba kamu sholat di masjid gitu. Tuh udah ajan tuh sholat di masjid. Anak ini kelas 2 SMP. Kata anaknya kepada ayahnya, ayah aja yang udah gede nggak sholat di masjid. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai ketika anak kita sudah menjelang remaja, kan dia sudah mulai berpikir. Sudah ada, biasanya anak-anak remaja itu sudah mulai berpikir, sudah mulai bisa membantah, sudah bisa mencari alternatif lain gitu seperti itu. Makanya yang fondasi utama itu adalah ketika orang tua itu bisa menjadi teladan buat anak kita. Kalau orang tuanya misalnya pada subuh zikir, kemudian tilawah Quran ya, sampai menjelang syuruk ya, sholat berkat. Kalau hal itu dilihat oleh anak-anaknya, maka anak-anak itu dengan mudah akan mengikuti model ibadah orang tuanya gitu. Jadi
Sesungguhnya kalau misalnya kelakuan orang tua itu benar-benar menjadi mirror ya, menjadi cermin buat anak-anaknya seperti itu. Nah, itu ya. Banyak hal ya, jadi orang tua itu harus benar-benar menjadi teladan. Salah satu contoh misalnya, kok kamu merokok sih? Gitu. Seperti itu. Kenapa kamu merokok? Anak itu akan mudah sekali membalikkan, ayah aja merokok, masa aku nggak boleh? Seperti itu. Jadi jangan mengharap anak itu akan menjadi baik kalau kita sendiri tidak berusaha menjadi baik. Jadi sebenarnya orang tua, ayah dan bunda sama anak itu sama-sama belajar sebenarnya, sama-sama belajar. Gitu kan. Jadi anak itu belajar dari orang tuanya, belajar akidah dari orang tuanya, belajar tentang Islam dari orang tuanya, kemudian belajar bagaimana berlaku baik dengan orang tuanya. Ya, seperti itu. Dan orang tuanya juga belajar dari anaknya, gitu kan. Kenapa? Ya orang tua belajar, oh ternyata belajar tentang kesabaran gitu misalnya. Oh, belajar tentang bagaimana karakter anaknya satu persatu gitu. Kita punya anak 6, kita punya anak 5. Tentu kan karakter anak itu beda-beda dan orang tua pun belajar dari anaknya. Jangan sampai orang tua mengharapkan anaknya terus yang belajar dari orang tuanya, tapi orang tua sendiri nggak mau belajar dari anaknya. Ini yang terjadi. Misalnya orang tua selalu menyuruh tanpa mau mendengar keluhan dari anaknya, seperti itu. Ya, itu ya. Itu keteladanan orang tua itu penting banget. Ya. Di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 44 dikatakan, mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab. Tidakkah kamu mengerti ya? Jadi di sini Allah mengingatkan kita kepada wahai orang tua gitu. Jangan sampai kita nyuruh terus sama anak, tapi sementara kita sendiri lupa sama diri kita. Ya. Orang tua menyuruh kita berbuat baik kepada orang lain, tapi orang tua kita malah seringnya misalnya sumpah serapah, mengejek orang lain, menghina orang lain. Apa yang terjadi seperti itu? Makanya di sini orang tua itu perlu sekali membekali dirinya dengan iman, ilmu, dan akhlak. Pepatah Arab mengatakan, faqidu syai' la yu'tihi. Jadi orang yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak akan bisa memberi apapun. Gitu. Kalau orang tua tidak memiliki keteladanan, maka dia tidak bisa memberikan sesuatu kebaikan kepada anak-anaknya. Seperti itu. Orang tua yang tidak memiliki sifat kelembutan, bagaimana dia bisa lembut kepada anaknya? Jadi dimulai dari orang tua. Insya Allah kalau orang tuanya itu rajin sholat, orang tuanya rajin baca Quran, orang tuanya rajin bersedekah atau infak, maka secara nggak langsung anak itu akan mengikuti tanpa harus orang tuanya itu menyuruh gitu. Kadang-kadang perilaku itu perilaku orang tua itu lebih kena gitu daripada lisannya orang tua. Ya. Kemudian apalagi yang diperlukan, yaitu kerjasama antara ayah dan bundanya. Harus ada kerjasama nih, seperti itu. Jangan sampai misalnya ayah menyerahkan 100% urusan pendidikan anak kepada anaknya. Itu salah. Orang tua 100% menyerahkan bundanya untuk urusan pendidikan anaknya, itu salah banget seperti itu. Kalau kita mau anak-anak kita menjadi berakhlak karimah, prestasi, cerdas sebagainya, ya memang harus kerjasama dengan ayah bundanya. Ibaratnya tuh ayah itu memberikan keamanan, sedangkan bundanya memberikan kenyamanan. Gitu kan. Orang tuanya memberikan cinta untuk menguatkan, sedangkan bundanya memberikan cinta untuk ketentraman. Jadi luar biasa kalau kerjasama itu dengan baik di rumah tangga, itu luar biasa, gitu kan. Anak-anak itu nggak perlu lagi mencari kenyamanan di luar sana gitu, karena sudah mendapatkan kenyamanan dari ayah bundanya, sudah mendapatkan keamanan dari ayahnya. Di sini saya mau mengingatkan dalam sebuah hadis Muslim ya, dikatakan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Jadi termasuk di sini seorang suami adalah pemimpin
atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Jadi ayah itu bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya seperti itu. Jadi kalau misalnya istrinya nggak sholat, kemudian anaknya nggak sholat, itu yang dosa siapa? Ayahnya. Gitu kan? Ya, seperti itu. Jadi orang tuanya. Terutama di sini adalah ayahnya. Jadi ayahnya bertanggung jawab penuh. Dia harus mampu bisa mengawasi, mengevaluasi perkembangan anak-anaknya mungkin lewat bundanya. Karena ayahnya mungkin sibuk untuk mencari nafkah, maka dia bisa bertanya kepada bundanya gitu. Bun, gimana Bun kabar anak-anak kita yang pertama gitu, seperti itu. Ya. Anak kita yang kedua bagaimana perkembangannya, apakah dia bisa mengikuti pelajaran yang baik gitu kan, apakah dia nyaman dengan teman sekelasnya, apakah dia nyaman di pesantren, bisa seperti itu harus ayah itu aktif untuk ngecek, mengevaluasi lewat bundanya seperti itu gitu. Jadi si ibunya ini jangan merasa bahwa dia cuma sendirian aja gitu mendidik anak-anaknya. Di Al-Quran pun sudah dikasih tahu, Allah memberikan contoh yang jelas sekali bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mampu mendidik dengan baik anaknya putranya Ismail alaihissalam. Itu ayah loh. Situ. Kemudian bagaimana Luqmanul Hakim mendidik anaknya dengan baik ya, seperti itu. Ya. Jadi Allah itu sudah memberikan contoh yang banyak buat kita sehingga tinggal kita nih mau ngambil atau tidaknya seperti itu. Nah itu ya. Kemudian di sini seorang istri juga pemimpin atas rumah tangganya dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggung jawabnya seperti itu. Ya. Nah ini harus kerjasama ya. Kemudian di sini cara dalam pendidikan anak remaja ya, tadi yang saya sudah sampaikan bahwa yang pertama itu menanamkan akidah dan keimanan yang kokoh, kemudian memberikan pemahaman nilai-nilai Islam ya, mendisiplinkan ibadah dengan ikhlas dan khusyuk ya, seperti itu. Mungkin saya akan memberikan contoh sedikit ya, gimana caranya supaya anak-anak kita ini nggak malas ketika diperintahkan untuk sholat. Yang pertama adalah dalam hal apapun dalam pendidikan keluarga kita libatkan Allah, kita minta pertolongan dengan Allah, itu yang satu. Jadi jangan fokus kepada ikhtiar kita, cara ngebanguninnya, sebagainya seperti itu. Tapi juga yang pertama kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah anak-anak kami untuk bangun mengerjakan sholat, terutama ini sholat subuh. Kan dua sholat yang diberikan, yang berat pada umatku kata Rasulullah ada waktu sholat subuh dan sholat isya. Apalagi sholat subuh nih, yang kebiasaan punya anak-anak yang tidur terlalu malam, asik dengan gadgetnya ya, sambil tiduran, kadang-kadang akhirnya subuhnya telat dan sebagainya. Yang pertama adalah kita mohon kepada Allah supaya anak-anak kita mudah untuk melaksanakan sholat subuh ya. Yang kedua itu kita ikhtiar kita ketika membangunkan anak-anak kita itu kita baca ayat kursi, kemudian kita usap di kepalanya, kita bisikkan telinganya, ya kan, anakku, anak yang soleh, sholat tepat waktu ya nak, seperti itu. Kamu nanti jadi ayah yang baik, jadi suami yang baik, seperti itu. Insya Allah nanti secara perlahan anak itu akan ada perubahannya gitu. Daripada kita misalnya bangunin anak untuk sholat tuh sampai gedor-gedor, sampai bising banget, sampai tetangga juga merasa berisik ya, seperti itu. Nah itu ya, itu mendisiplinkan ibadah. Kemudian membiasakan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh ya, itu kan memang sudah diajari sejak kecil ya. Itu bagaimana tersenyum kepada orang, tabassum ala wajhi akhika sodaqah, seperti itu. Kemudian memuliakan yang tua ya, seperti itu, menyayangi yang muda. Kemudian termasuk salah satu contoh di sini, Rasulullah itu akhlaknya luar biasa, terbiasa untuk mengantar tamu itu sampai ke lorong jalan itu luar biasa seperti itu. Jadi di sini Rasulullah mengajarkan kita ketika sudah selesai hajat tamu itu di rumah kita antarkan minimal sampai pintu gerbang. Itu contoh Rasulullah SAW. Jadi saya pun demikian gitu, berusaha untuk menyuruh anak-anak saya, coba nak kamu bangun, kamu antar orang tua itu sampai ke pagar ya, seperti itu. Ya. Nah itu merupakan bagian dari akhlak yang mulia.
Contohnya lagi misalnya ibunya nih sering masakan di rumah ya seperti itu. Cobalah biasakan anak-anak kita itu kita suruh gitu, kita bagi masakan kita ke tetangga, ke kanan, kiri, depan, belakang. Itu untuk menumbuhkan, jadi untuk terbiasa berbuat baik ya kepada orang lain. Kemudian juga di sini memberikan motivasi tadi ya, motivasi untuk gemar melakukan kebaikan ya. Mungkin anak-anak kita cerita, nih kasihan ya teman aku di sekolah dia nggak punya uang jajan, terus kamu gimana? Ya udah aku jajan. Oh ya bagus nak, cakap seperti itu. Jadi kita motivasi ke anak-anak itu punya niat yang baik ya, melakukan kebaikan harus kita respon dengan positif ya. Jadi mensupport hal-hal positif ya seperti itu. Ya. Termasuk juga mensupport hal-hal positif hobinya, selama hobi itu memang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nggak jadi masalah. Misalnya gini, anak laki-laki saya nih suka banget main futsal gitu. Ya, main futsal. Oke, nggak apa-apa. Karena memang kalau kita belajar neuroscience ya, di otak kepala laki-laki itu memang beda dengan di kepala otak perempuan ya. Kalau laki-laki itu sebagian besar nih, mohon maaf ya, itu yang paling besar itu masalah seks. Ya, maksudnya apa di sini bahwa laki-laki itu memang lebih cenderung memang suka dengan apa namanya lawan jenisnya itu memang udah dari fitrahnya seperti itu, ya kan? Fitrahnya seperti itu. Ya. Kemudian di dalam otak kepala itu ada juga anak itu suka sport, olahraga. Nah, selama olahraga itu ya sportif yang membuat stamina dia menjadi bagus, itu nggak jadi masalah. Kecuali misalnya mungkin yang tinggal diatur adalah masalah waktunya. Nah, jangan lupa ya kalau kamu futsal dengar azan, kamu break dulu, kamu sholat. Itu aja yang kita ingetin. Terus misalnya contoh nih, anak kita besok mau ujian, tapi anak kita tetap mau futsal karena udah dijemput sama teman-temannya gitu, dipanggil-panggil. Kita ingetin, nak, nggak jadi masalah kamu futsal, tapi 1 jam saja ya, jangan 2 jam. Khawatir nanti kamu kecapean, nanti besoknya malamnya kamu nggak bisa belajar, kamu besok nggak bisa mengerjakan soal ulangan dan sebagainya seperti itu. Karena memang di otak kepalanya itu memang laki-laki itu ya seks, kemudian masalah sport, olahraga, ya, kemudian juga di dalam otaknya itu ada namanya persaingan. Makanya kadang-kadang tuh laki-laki sama laki-laki tuh suka bersaing, artinya berargumen gitu kan. Yang penting jangan sampai memukul di sini. Kalau memukul, nah orang tuanya lah yang harus aktif mencegah seperti itu. Ya, kayak gitu. Nah, maaf masalah seks ini bisa aja kan biasa anak laki-laki itu SD aja udah suka loh sama lawan jenisnya gitu. Kalau dia cerita, mama masa aku suka sama misalnya sama fulanah gitu di kelas. Nah kita jangan kayak deg-degan atau gimana. Oh, anak saya kok SD udah mulai ini ya, nanti pacaran lagi nih. Jangan terlalu parno banget gitu, jangan terlalu takut banget gitu seperti itu. Karena memang itu fitrah. Kita katakan oh itu normal nah seperti itu ya. Apa yang penting kamu pandai menjaga diri, jangan tidak aktif untuk mendekati, artinya kamu di Islam kan kamu tahu kan dalam Islam tidak boleh misalnya jalan berduaan nanti ketiga setan. Nah hal-hal yang nilainya itu tetap kita sampaikan seperti itu. Ya. Ada salah satu pasiennya Ustazah Aisyah Dahlan ya, itu anak kuliah semester 3 dia gay. Ternyata pas diselidiki itu ketika dia SD, pas 3 SD atau berapa, dia tanya kepada orang tuanya tentang itu, dia suka dengan lawan jenis. Nah, orang tuanya terlalu protektif terhadap anak. Awas ya, kamu janjiin ke dia ya. Boleh, kamu nggak boleh jalan-jalan sama dia, kamu nggak boleh gitu. Jadi akhirnya begitu juga ketika SMP, anak itu benar-benar protek tidak boleh bergaul dengan perempuan, ya. Dijaga sekali seperti itu. Sampai sudah terekam terus, kemudian dia berarti dia cuma amannya bergaul dengan laki-laki sampai akhirnya ya itulah terjadi kayak gitu ya. Jadi jangan terlalu parno banget seperti itu, tapi kita tetap nggak lupa memberikan nilai-nilai Islam, kita tetap mendoakan anak-anak kita ya seperti itu ya. Karena luar biasa ya
kalau kita belajar tentang psikologi anak remaja, kita belajar neuroscience, ya, ternyata luar biasa Allah menciptakan sinyal ibu itu 3 kali lebih kuat daripada sinyal ayah. Dan sinyal ibu itu sangat menyambung di tubuh anaknya. Jadi ternyata sinyal itu berasal dari mitokondria ya. Jadi ada sel, nah itu yang sinyal berasal dari situ ya. Itu luar biasa ciptaan Allah. Jadi makanya kenapa dalam hadis dikatakan ada sahabat bertanya, pada siapakah aku yang harus lebih berbuat baik, kata Rasulullah, yaitu ibu, sampai ketiga kali. Ya memang ternyata itu. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir tentang perubahan perilaku remaja. Yang penting kita sebagai ibu jangan terlalu parno dan selalu sangka baik kepada Allah. Ya, karena ada dalam hadis qudsi dikatakan, Anna inda dhonni abdi, sungguhnya aku bagaimana seangkat hambaku. Ya, contohnya misalnya ketika anak kita izin mau main ke rumah temannya, belum berapa lama sudah dia jalan, tiba-tiba hujan datang deras. Terus kemudian kepikiran kan, otomatis sebagai ibu kan kita kepikiran kan dengan anak. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan jatuh lagi, jangan-jangan ketiban pohon lagi. Nah, kalau ibu bersangka negatif, itu bisa jadi akan terjadi gitu. Buru-buru ibu tepis, ibu dengan baca istighfar, astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik, ya Allah, lindungilah anakku dari kejahatan dan kecelakaan, ya. Seperti itu. Nah, insya Allah keamanan itu akan Allah berikan kepada anak-anak kita. Jadi jangan terlalu suuzon gitu, seperti itu ya. Selalu husnuzon ya, bersangka baik, sembari dengan minta pertolongan kepada Allah, itu lebih baik ya. Kayak gitu. Jadi memberikan perhatian kepada berbagai kondisi anak yang terutama apalagi yang anak yang bermasalah, untuk porsinya lebih besar ya. Tapi jangan melupakan anak yang tidak bermasalah ya. Ada juga kisahnya itu seorang kakak adik yang kakaknya tuh soleh banget awalnya, santun sekali seperti itu. Nah, sedangkan adiknya ini, wah luar biasa. Ibarat kata orang sekarang, nguji iman banget, nguji orang tuanya banget, gitu kan. Dibilangin susah, keras kepala, suruh sholat susah, pacaran pula, suka nongkrong-nongkrong segala macam seperti itu. Sehingga akhirnya si ibunya ini selalu mendoakan anak yang nomor 2, melupakan anak yang nomor pertama. Apa yang terjadi? Pas di akhir hayatnya mereka, ternyata yang adiknya ini hijrah menjadi lebih baik, yang kakaknya, nah terpincut seorang gadis menarik, akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah seperti itu yang terjadi. Makanya kita sebagai orang tua harus mendoakan anak kita semua. Jangan karena salah satu bermasalah sehingga kita fokus pada yang bermasalah itu, sehingga melupakan yang lainnya yang tidak bermasalah ya. Jadi memang harus adil dalam berdoa ya. Bahkan nah ini luar biasa ya, kalau kita berdoa itu mendoakan anak kita doakan satu-satu, kita sampai kita membayangkan wajahnya, sampai bisa kita membayangkan wajahnya, insya Allah yakin deh ibu, doa itu akan sampai kepada anak-anak kita juga. Walaupun anak kita juga, apalagi berjauh-jauhan ya, saya ada yang di Jepang, ada yang di Madinah, ada yang di Bali, itu sebagainya. Insya Allah itu nggak jadi masalah ketika orang tua itu betul-betul berdoa minta kepada Allah untuk kebaikan anak-anak. Nah, kemudian jangan lupa ini menyiapkan waktu untuk bisa beraktivitas dengan anak. Jadi anak-anak kita yang sudah remaja ini ya, coba deh misalnya kita dalami apa sih keinginan anak-anak kita ini. Tentu satu dengan yang lain itu berbeda ya, hobinya, keinginan. Coba kita dalami guys, seperti itu. Bagaimana kita coba bisa beraktivitas sama-sama bareng dengan anak-anak. Misalnya ada anak kita yang sukanya bersepeda, coba orang tuanya bersepeda bareng. Ya. Ada anak yang suka futsal, coba ayahnya futsal bareng anaknya. Anaknya suka masak gitu kan, coba dampingi gitu, seperti itu ya.
Jadi ada waktu bagaimana kita bisa beraktivitas bareng dengan anak sehingga anak itu merasa dekat dengan orang tuanya, kemudian anak itu akan menjadi nyaman ya, seperti itu. Nah, kemudian menumbuhkan kemandirian anak dan memberikan kesempatan untuk memutuskan sendiri sesuai dengan nilai-nilai agama, seperti itu. Jadi ayah bunda boleh kita memang itulah kita harus sayang, harus memberikan perhatian kepada anak. Namun jangan sampai kita memanjakan anak, itu dampaknya tidak akan bagus. Kita tidak bisa melatih anak kita untuk mandiri. Ada kisah saya baca di sebuah artikel ya seperti itu. Jadi ada di New York ya, kita di New York, memang ini beragama di luar Islam ya. Tapi sikap orang tua ini bisa menjadi pelajaran buat diri kita ya. Jadi ketika anak ini masuk dalam penjara, si ibu ini berusaha dengan bekalan yang luar biasa. Yang lezat, kesukaan dia ya, seperti itu kesukaannya dia. Sampai si ibu ini itu ngutang ya, bukan ngutang ya, pinjam uang bibinya supaya bisa memasak masakan yang enak buat anaknya ya. Nah, kemudian ibunya itu berkunjung ke tempat tahanan anaknya dan itu melalui proses prosedur yang luar biasa, bertahap ya, diperiksa sana sini, bawa apa segala macam. Pas begitu sampai di suatu ruangan dengan anaknya, ibunya berkata kepada anaknya, anakku, ibu kangen sekali sama kamu, ini ibu udah siapkan makanan kesukaan kamu segala macam. Tapi si anak ini sama sekali tidak mau melihat orang tuanya. Acuh aja seperti itu. Nggak mau lihat orang tuanya. Ya. Begitu dibuka makanan itu malah dilempar sampai kena ke tembok ya, tembok penjara itu. Sampai berantakan, dilempar sana sini makan. Si anak bilang apa? Ibu tahu nggak? Aku ini masuk penjara karena ibu. Ya. Ibunya kaget gitu. Anaknya bisa ngomong kayak gini. Saya ini masuk penjara gara-gara ibu. Ibu ini tetap shock, kemudian nangis, kok kenapa anak? Sampai anaknya mengatakan, saya waktu kecil saya mencuri di sekolah, ya. Ibu diamkan saja, bahkan ibu membela saya. Jadi itu pengakuan anak. Jadi anaknya sudah mulai mengulang kejadian-kejadian sampai kenapa dia bisa masuk ke dalam penjara. Bilang itu. Waktu saya kecil saya suka mencuri uang teman saya, tapi ibu malah membela saya, mengatakan bahwa saya bukan mencuri. Padahal saya mencuri, padahal ibu tahu saya mencuri. Kemudian di sekolah saya membuli teman-teman, tapi ibu malah membela saya dan memarahi anak yang saya bully. Ya, ini kasih sayang yang salah ya, seperti itu. Kasih sayang yang salah sehingga berdampak sedemikian. Sampai akhirnya kata si anak ini, saya sampai membunuh orang, ibu pun susah sekali mencari pengacara untuk saya. Nah, jadi akhirnya saya berada di penjara ini karena ibu ya. Maksudnya di situ adalah dia ingin protes ibunya. Kenapa kok waktu dia salah ibunya kok nggak memberitahu dia? Kok ibunya kok membiarkannya dia? Ya, ini bahaya sekali sikap seperti itu. Jadi kalau memang misalnya kita menemui kasus pada diri kita sendiri, misalnya anak kita itu bermasalah, ya udah kita fair aja. Oh ya, saya minta maaf, saya kepada kepala sekolah, maaf ya anak saya seperti ini. Saya mengharapkan kebaikan buat anak saya ke depan. Mudah-mudahan saya bisa perbaiki anak saya. Begitu aja. Dan jangan lupa kita sebagai orang tua itu minta maaf kepada anak-anak kita. Mungkin cara metode pendidikan kita salah asuh pada anak sehingga anak kita berbuat demikian.
Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa selain dari pendidikan orang tua yang menentukan perilaku anak adalah juga dari sekolah, ya, pendidikan dari sekolah. Jadi kita pilih, kita membantu anak memilih sekolah yang terbaik, ya, untuk kebaikan anak-anak kita. Kita lihat dulunya bagaimana akhlaknya, kemudian materinya, kurikulumnya, adakah pelajaran agama di sana yang memadai buat anak-anak kita, ya, seperti itu. Kemudian adakah di sekolah itu yang bisa menyalurkan hobi anak-anak kita, entah melukis, entah futsal, entah nasyid, entah segala macam, seperti itu, ya. Dilihat. Kemudian membantu untuk, nah ini dia, yang ketiga itu yang mempengaruhi pendidikan anak adalah lingkungan pergaulan yang baik. Ya, jadi di sini kita membantu memilih teman yang baik untuk anak-anak kita. Ya. Di sini dikatakan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, seseorang itu tergantung dari agama temannya, agama orang kesayangannya. Karena itu hendaklah seseorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman kesayangannya. Nah, ini kita membantu. Kalau misalnya ada orang tua yang berkata, kesah, gimana ya, kami udah sholat tahajud, udah berpuasa, seperti itu anak kami masih bandel juga ya, gitu, seperti itu. Padahal kami udah memberikan contoh yang baik di rumah, tapi kok anak kami masih bisa kena narkoba, misalnya seperti itu. Pacaran atau berani misalnya jadi preman dan sebagainya gitu. Bisa jadi karena poin ketiga ini, yaitu kita tidak menjaga pergaulan lingkungan anak-anak kita. Kita tidak melihat anak kita berteman dengan siapa, ya, karena itu akan mempengaruhi. Karena jiwa anak remaja itu seperti ini ya Bu, Bapak. Anak remaja itu kadang lebih mempercayai temannya daripada orang tuanya yang melahirkannya. Itu seperti itu. Kadang remaja itu lebih suka kumpul dengan temannya daripada orang tuanya. Itu sifat remaja seperti itu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, ini dia. Makanya kita cari teman yang baik, yang bisa membuat anak kita makin soleh, ya kan? Prestasinya makin bagus, ya, seperti itu anak-anak kita. Ini juga ada dikatakan perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk adalah seperti orang yang membawa minyak misik dan pandai besi. Pembawa minyak misik ada kalanya memberikannya kepadamu, atau kamu membeli darinya, atau kamu beroleh bau yang harum darinya. Tetapi pandai besi ada kalanya baju kamu terbakar oleh percikan apinya, atau kamu beroleh bau yang tidak enak darinya. Ini memang faktor ketiga ini akan mempengaruhi perilaku anak-anak kita. Kemudian yang mempengaruhi perilaku anak-anak kita adalah, nah ini dia, sumber kehalalan makan, minum, pakaian yang kita berikan. Karena secara psikologi, seorang ayah yang mencari sumber penghasilan dari hal yang haram itu tidak akan membawa berkah buat keluarganya, akan semakin hancur. Ya, seperti itu. Misalnya istrinya jadi susah diatur, kemudian anak-anaknya apalagi, ya, seperti itu. Nah, itu dilihat dari sumber kehalalan makan, minum, dan pakaiannya. Karena itu ada dalil di sini dalam surat Al-Baqarah, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Halal di sini apa? Cara memperolehnya maupun zatnya. Dan juga kan ada cerita di kisah kala Rasulullah, ada seorang hamba yang sampai nangis-nangis berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi doanya itu nggak dikabulkan sama Allah. Kenapa? Karena dia dari makan dari makanan yang haram, dia berpakaian dari yang haram. Itu mesti kita ketahui ya Bapak Ibu, semoga dengan kita memperoleh rezeki dari yang halal itu akan bisa mewarnai keluarga kita menjadi keluarga yang penuh barokah, yang mudah diatur dalam Islam, sehingga anak itu mudah sekali dibentuk dalam Islam. Seperti itu. Ini. Sikap buruk orang tua yang perlu dihindari, yang tadi ya Bu, Bapak, sayang yang berlebihan, tidak peduli keadaan atau permasalahan anak,
bersikap egois ya. Ayah maunya kamu seperti ini gitu. Nah itu hal itu tuh yang nggak bagus. Cobalah kita dengar dulu. Kenapa kok si anak ini lebih milih sesuatu ini? Gitu. Tanya, apa alasan kamu lah kamu milih? Apa yang menurut kamu baik dari pilihan kamu? Seperti itu. Jadi memang intinya tuh kita harus punya waktu untuk berdialog dengan anak, komunikasi dengan anak dengan cara yang baik-baik. Jangan sampai misalnya ayah dekat sama anak cuma karena pas mau nyuruhnya doang dia ngomong dengan anak. Gitu. Tapi jarang sekali misalnya ayah bunda bicara dengan anak heart to heart, face to face ya seperti itu. Bicara masalah apa aja seperti itu. Anak itu enjoy itu luar biasa. Dia akan semakin percaya dengan anaknya. Ya. Nah, jangan sampai kita ini terlalu sibuk fokus terhadap masalah kita sehingga kita mengabaikan urusan pada anak. Pertama misalnya, mohon maaf nih, misalnya jangan sampai menganggap bahwa wah saya serahkan nih anak saya di sekolah gitu, saya nggak mau tahu itu urusan gurunya. Nggak seperti itu. Jadi orang tua yang baik adalah orang tua yang selalu membuka komunikasi dengan para gurunya, para ustadznya yang di pesantren seperti itu. Dia mengikuti perkembangan anak-anaknya dengan baik gitu seperti itu. Ya. Karena kenapa? Karena di akhirat itu yang ditanya adalah orang tuanya, bukan gurunya, bukan ustadznya, tapi orang tuanya seperti itu. Yang ditanya oleh Allah. Makanya kita membantu anak kita mencari pendidikan yang tepat, yang terbaik buat anak-anak kita. Kemudian juga orang tua jangan bersikap otoriter, tidak mau kompromi dan berdamai dengan hal-hal yang berbeda dengan anaknya. Ya. Tidak bersikap sabar, maunya instan, tidak mau menerima proses ya. Terus kemudian juga jangan membandingkan anak satu dengan anak yang lainnya. Kak, kamu kok nggak bisa sama adik kamu? Adik kamu aja itu sekali duduk bisa hafal 3 halaman Al-Quran loh. Masa kamu begini? Nah, itu seperti itu juga nggak bagus karena masing-masing anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada kemampuannya di bidang Al-Quran, ada kemampuan di bidang kinestetik, ada misalnya contoh olahraga dan sebagainya ya. Ada yang punya kemampuan dalam ilmu matematika, akuntansi dan sebagainya. Jadi benar-benar kita harus menerima anak itu apa adanya dan jadikan anak-anak itu bintang buat diri kita seperti itu. Makanya kenapa Rasulullah mencontohi ya. Kalau Rasulullah kan kalau berbicara dengan para sahabat itu ditatap wajahnya dengan penuh perhatian sehingga Allah tuh sahabat merasa bahwa dirinya tuh paling diperhatikan oleh Rasulullah SAW ya seperti itu. Nah itu ya. Jadi kita juga dalam komunikasi dengan anak jangan sembari, misalnya ibu ngomong sama anak sembari masak, sembari megang handphone. Cobalah kalau kita berusaha bagaimana menjadi pendengar yang baik, pendengar aktif, bukan pendengar pasif. Ya. Kalau pendengar pasif kan dengar-dengar aja tapi tidak memahami apa yang dikatakan oleh anak. Tapi kita berusaha menjadi ibu pendengar aktif yang mau mendengar keluhan anak, ditatap wajah anaknya dengan penuh senyuman ya. Dengan tidak sambil lalu dengerinnya ya seperti itu. Jadi kemudian nah ini yang penting nih, orang tua tidak boleh berdusta, tidak bersikap jujur kepada anak. Nah, ini kenapa anak bisa berdusta, bisa tidak jujur? Kita kembali kepada sikap perilaku. Apakah kita mencontoh hal yang seperti itu kepada anak-anak kita tanpa disadari ya? Ya contoh misalnya nih ada tukang kredit datang ke rumah, ya kan? Karena nanti kalau ada tukang kredit, bilang aja, mama nggak ada di rumah, padahal mamanya ada. Pas begitu tukang kredit datang, Assalamualaikum, bu, anaknya buka. Waalaikumsalam, ada ibu nggak? Kata ibu saya, kata mama saya, mama nggak ada di rumah gitu. Nah itu kan udah memberikan contoh yang tidak jujur terhadap anak, dan itu akan terekam kepada anak. Kemudian tidak berusaha melakukan perbaikan diri atas kekurangan, kesalahan, kehilafan orang tua sehingga keburukannya pun akan menurun kepada anak. Jadi kalau kita mau perilaku anak-anak kita menjadi baik, maka ubahlah perilaku kita juga. Mungkin itu aja sedikit yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa sekali tadi yang disampaikan oleh Bunda Sofa. Memang kita dalam mendidik anak yang beranjak remaja ini agak-agak gampang-gampang susah gitu ya Bunda ya. Jadi harus benar-benar ya lurus, terutama sih masalah agamanya begitu ya Bunda ya. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, nanti akan saya bacakan. Oke. Ini Bunda, pertanyaan pertama dari Bunda Rati Handayani. Bagaimana seorang memberi keteladanan pada anak laki-lakinya? Di sini kasusnya ayahnya sudah wafat dan anak ini usianya 15 tahun. Bagaimana Bunda? Sosok ayah begitu ya, karena ayahnya sudah meninggal gitu. Di zaman dulu ulama salafus saleh, termasuk Imam Syafi'i, itu kan beliau waktu masih kecil kan sudah ditinggal oleh ayah dan ibunya itu, dia tahu betapa pentingnya pendidikan buat anak-anaknya. Ibunya itu mengirimkan Imam Syafi'i untuk berguru kepada ulama, sehingga luar biasa ya. Imam Syafi'i menjadi salah satu imam 4 mazhab ya yang diyakini oleh seluruh dunia, itu luar biasa. Jadi caranya seperti itu. Ya. Kita titipkan kepada orang yang bisa menjadi teladan buat dia, yang bisa memberikan pencerahan buat dia, yang bisa memberikan ilmu yang mumpuni buat dia. Ya, baik. Baik Bunda. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini Bunda, ada dari Bunda Lani. Bagaimana caranya untuk mengarahkan anak yang untuk pilihan sekolahnya nih Bunda? Jadi anaknya ini laki-laki, senangnya itu masak, bantuin bundanya kali ya di dapur gitu, senangnya masak, hobinya masak. Nah, dia ini katanya maunya masuk sama bundanya disaranin untuk masuk SMK, ternyata dia maunya masuk SMA. Tapi kata bapaknya jangan maksain kehendak ibunya gitu. Bagaimana Bunda? Jadi harusnya gimana nih anaknya senangnya ya kesenangannya masak lah gitu ya Bunda ya. Kita sedangnya masak. Berarti dia mau masuk SMK ya? Iya betul, tapi bundanya menyarankan untuk ke SMA aja gitu. Ayahnya menyarankan. Iya. Ya, mencoba melihat kelebihan anak kita ya seperti itu. Kalau misalnya memang anak itu lemah di bidang eksak atau apa, atau misalnya memang hobinya masak, ya sebenarnya nggak jadi masalah juga sih orang tua yang menyalurkan bakat anak itu. Mungkin mudah-mudahan dia menjadi yang terkenal, ya seperti itu, yang dia bisa nanti ke depan bisa punya catering ya, punya perusahaan makanan kan bisa macam-macam seperti itu. Jadi kesuksesan itu lewat jalurnya banyak gitu. Seperti itu. Ya, memang di sini orang tua harus banyak membekali ilmu tentang berkat anak gitu seperti itu. Coba deh orang tuanya konsultasi misalnya ke psikolog anak seperti itu. Mungkin itu lebih mendapat pencerahan ya. Apa dampaknya ketika kita memaksakan anak kita untuk mengambil jurusan yang lain padahal anaknya sudah punya cita-cita sendiri misalnya seperti itu. Menurut saya kayak gitu. Iya. Jadi kita mencoba mengikuti anak dari depannya. Kita motivasi anak ya. Gak jadi masalah kalau misalnya anak itu memilih misal jurusan tata boga, ya bisa jadi nanti dia menjadi chef terkenal, bisa punya perusahaan catering, bisa punya perusahaan makanan, kita nggak tahu kan seperti itu.
Ya, didukung aja gitu ya Bunda ya, anaknya maunya ke mana gitu ya. Bukan bilang pertama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ini. Ya, selanjutnya dari Bunda Evi. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi anak yang takutan gitu ya, ini misalnya mau mencoba sesuatu tapi takut duluan, nggak bisa gitu kali ya, udah bilang nggak bisa, itu gimana Bunda cara menghilangkan ketakutan atau menimbulkan rasa percaya diri begitu ya, keberanian di anak. Yang pertama itu jangan lupa kita berdoa sama Allah. Ya Allah, angkatlah misalnya rasa takut anak ini, beranikan dia dalam melakukan hal-hal kebaikan. Jadikannya dia hanya takut kepadamu ya Allah. Itu doa. Yang kedua, mungkin ada teknik tersendiri ya untuk membangun rasa keberanian itu. Pertama, mungkin latihan kecil-kecilan ya, seperti itu. Misalnya ada anak yang nggak pede untuk tampil di podium ya, seperti itu. Misalnya ketika ada tugas dari sekolah, bahwa dia harus membacakan puisi di depan teman-temannya, kayak gitu. Cobalah misalnya dia kita undang misalnya teman-teman dekatnya dia gitu jadi peserta gitu kan biasanya kalau teman dekat yang dengerin kan dia lebih pede ya seperti itu. Nah gitu jadi kita motivasi udahlah nak misalnya contoh anggap aja di depan kalian kan biasanya gitu orang tua ya anggaplah di depan kamu itu nggak ada orang gitu. Ya. Coba deh anggap aja kamu bicara sama tembok atau sama pintu yang di depan ya. Itu untuk melatih kepedean anak keberanian anak misalnya seperti itu. Banyak hal sih untuk melatih kepedean anak atau keberanian anak. Ya, baik Bunda. Ini saya bacakan beberapa lagi Bunda, karena ini antusiasnya Masya Allah. Banyak juga nih pertanyaannya nih dari ayah Bunda. Mungkin akan, gini Bunda, Bunda bisa nggak menceritakan bagaimana caranya ya Bunda, ini ada beberapa sih yang nanyanya gini, cara meinikan anak ya, apa untuk hafalan tilawah itu, gimana Bunda supaya bisa apa ya namanya mau gitu dan tertib ketika menghafal gitu kali ya Bunda. Maksudnya anak itu punya kesadaran untuk sungguh-sungguh memperbaiki baca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran dengan tertib ya. Iya. Betul nggak? Iya, jadi dia udah duduk nih tapi cuma satu ayat aja yang bisa dihafalkan gitu. Ini gimana Bunda katanya? Mungkin target orang tuanya bisa lebih dari satu ayat gitu Bunda ya. Karena kita harus tahu dulu bahwa anak ini belajarnya sifatnya apa? Auditori. Dia lebih masuk misalnya belajar itu lewat pendengaran. Ada anak yang nangkap belajar itu lewat penglihatan visual, berarti anak ini visual. Ada anak yang mampu menghafal misalnya dalam kondisi dia bergerak sana kemari, oh berarti anak ini Iya. gitu. Ada nih misalnya anak kita nih lagi nelfon, padahal tuh dia sebenarnya lagi belajar handphone. Karena orang tua nggak tahu, menganggap anak ini main handphone mulu, yang dimarahin, apa sih kamu nak megang handphone mulu, padahal tuh dia lagi belajar. Akhirnya karena dimarahin dia nggak mau belajar. Bisa jadi kan dia buka di Google, kemudian kan di situ ada atau enggak dia buka YouTube gitu, tentang tata cara misalnya sholat ya seperti itu. Dia lebih masuk lebih dengar kalau misalnya didengar gitu, daripada melihat secara visual seperti itu. Karena orang tuanya nggak paham dimarahin tuh anak gitu, padahal anak itu boleh lagi belajar ya. Jadi memang anak itu harus memahami bahwa jadi orang tua itu harus mampu memahami anak bahwa anak ini belajarnya dengan metode apa gitu. Ada auditori, mendengar, dia cepat sekali menangkap. Tapi ada juga visual dengan lihat dengan sebagainya. Itu mudah dengan melihat bisa tulisan Arab besar-besar. Gitu. Oh dia langsung bisa nangkap. Gitu kan. Atau juga ada anak yang ngafal itu sambil apa namanya main bola gitu seperti itu.
Kalau orang tua nggak paham, kamu main bola mulu, padahal dia lagi ngafalin gitu. Akhirnya dia belajar ya. Contohnya, jadi memang orang tua ini harus mencari tahu, ini anak saya ini bakatnya kemana nih? Metode belajar yang mudah untuk dia nih apa nih? Contohnya dia, misalnya saya punya anak 6, itu tipenya beda semua. Yang pertama itu perempuan, tipenya thinking, mikir, pemikir. Maksudnya dia itu belajar dengan cara duduk sendiri, selesai bisa masuk. Ada anak saya yang kedua tipe feeling, yaitu metode belajarnya itu dengan cara berkelompok gitu. Misalnya berkelompok. Ya. Kalau ngafalin Quran misalnya contoh nih dengan menyimak temennya baca, lama-lama dia hafal, Bisa jadi anak itu cepat mudah hafal kalau sering disetel ayat Quran berulang-ulang. Bisa juz 30 diulang aja selama sebulan, mudah-mudahan gitu kan bisa hafal. Karena dengan mendengar seperti itu. Ada ya macam-macam. Coba dilihat dulu deh metode apa yang terbaik buat anak-anak kita. Iya, berarti kita harus tahu dulu nih ya karakter belajar anak kita di mana gitu ya. Duduk bisa ya. Nggak sama setiap anak itu. Iya, supaya bisa lebih maksimal begitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Bunda. Ini ada dari Ummu Hafiz ya. Katanya beliau punya anak perempuan masih SD tapi karakternya sudah seperti remaja. Dan kebetulan lingkungan bergaul rata-rata lebih tua dari putrinya. Pertanyaannya bagaimana sebagai seorang ibu menghadapinya dan komunikasi sebagai ibu untuk masuk ke dunia putra-putri kami. Dan kami pun belum memberikan fasilitas handphone katanya. Gimana Bunda? Jadi masih SD tapi karakternya seperti sudah remaja gitu. Tahu permasalahan remaja ya. Ya, itu memang betul ya. Jadi kalau misalnya tadi kan tahu bahwa anak itu dipengaruhi faktor lingkungan. Ketika misalnya gini contoh, kalau anak kita mau jadi pengusaha, maka anak kita diajak untuk bergaul dengan pengusaha-pengusaha sukses, insya Allah biasanya jadi itu. Gitu. Kalau misalnya anak kita bergaul dengan orang hobinya futsal, hobinya apa, dia akan terbentuk tuh jadi suka. Sama juga dengan anak perempuan misalnya atau anak laki yang bergaul dengan orang-orang yang lebih dewasa dari usianya, dia juga akan terbawa gitu. Itu udah biasa sih kayak gitu, termasuk anak saya sendiri juga kayak gitu. Jadi anak saya tuh SMP kayak udah tahu masalah orang yang sudah berumah tangga karena emang dia bergaul, karena curhatan bibinya udah berumah tangga gitu kan. Dia curhat ke anak saya, lama-lama anak saya jadi kayak dewasa gitu. Ya seperti itu ya. Selama hal itu tidak berdampak kepada kebutuhan buat anak ya, itu nggak jadi masalah. Sehingga anak itu bisa jadi dia punya nalar yang lebih ke depan ya, lebih ke depan. Diambil sisi baiknya aja. Kalau kita sebagai orang tua supaya si anak ini nggak terbawa ke hal-hal yang negatif itu bagaimana Bunda? Karena ini kan masih menjelang remaja ya berarti ya yang disampaikan oleh Bunda ini. Pertama ya itu dia, kita cari teman pergaulan dia yang baik ya seperti itu. Saya cari usia sama usianya atau lebih sedikit, terus dia punya akhlak yang baik seperti itu, otomatis itu akan berubah. Jadi mendesain ulang ya, ibaratnya wah udah terlanjur kayak gini gimana, nggak apa-apa, coba kita ganti temannya yang baik, prestasi, yang berakhlak karimah, yang rajin baca Al-Quran, insya Allah anak kita pun akan terbawa seperti itu. Berarti kita juga harus kenal karakter teman anak-anak kita ini ya Bunda ya? Ya, betul sekali. Ya, pertanyaan selanjutnya Bunda, dari Bunda Dwi. Bagaimana doa yang diajarkan Rasulullah agar dilembutkan hati, ucapan dalam mendidik anak ini Bunda? Karena ujian kesabaran pasti ya kalau mendidik anak kan. Seperti itu katanya. Doanya gimana Bunda yang diajarkan?
Sebenarnya banyak sekali doa-doa ya. Ada doa sebenarnya bisa searching sih di Google ya. Ngapa? Kalau saya biasanya gini, apa yang kita butuhkan itu doa aja pakai bahasa Indonesia. Allah Maha tahu. Kan karena bahasa Indonesia juga kan Allah yang ciptakan. Gitu ya. Baik. Jadi juga tentang kelembutan ya, kemudian kesabaran. Itu banyak sekali doa-doa. Baik. Berikutnya Bunda. Pribadi saya ya minta aja pakai bahasa Indonesia sama Allah. Baik Bunda. Baik, pertanyaan selanjutnya Bunda. Mau tanya, anak saya kelas 8, adiknya kelas 3. Namun setiap dikasih tanggung jawab atau diingatkan selalu membandingkan dengan adiknya masalah hak dan tanggung jawabnya. Ini bagaimana Bunda? Beda usia, beda tanggung jawab, tapi jadi ngebanding-bandingin gitu ya anaknya. Suruh aja, diperintah aja dengan cara yang baik, masalah tanggung jawabnya. Gitu. Contohnya misalnya tentang apa nih? Itu nggak dikasih contoh. Enggak sih. Misalnya masalah kerapihan, bersihan kamar, misalnya. Kok adiknya yang kecil malah lebih rapi, selesai bangun tidur, habis bangun tidur dia rapi gitu, misalnya tempat tidurnya. Kok kakaknya itu kok beda banget ya, kamarnya berantakan, kuku di mana-mana, segala macam ya seperti itu, selimut ya, kok beda banget sama adik misalnya. Pertama ya coba aja dideketin aja bahwa Allah menyukai kebersihan, kerapihan. Kalau kamu lakukan, kamu dapat hal gitu aja, gak usah dibandingkan dengan yang lain. Dan kita juga harus tahu juga tipe-tipe anak ya. Biasanya tuh ada anak yang memang cerdas ya. Kalau anak ada yang rapi ya. Jadi gini, kenapa kok Allah menciptakan 4 sahabat tuh karakternya beda-beda ya? Ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Seperti itu. Kalau lihat di sejarahnya kan Utsman bin Affan itu radhiyallahu anhu, beliau itu rapih, bersih, pokoknya rapi semua. Kan ada kisahnya kan, tatkala Rasulullah mendengar salamnya Utsman, Rasulullah langsung merapihkan semua. Itu beda dengan Abu Bakar. Nah mungkin kalau anak kita yang kecil nih lebih rapi, oh ini ada tipenya Utsman bin Affan di sini seperti itu. Tapi ada anak yang memang dia selalu pakai logika gitu. Kalau disuruh misalnya, nak coba dong mak rapiin tempat itu. Ya, kita juga kalau tidur berantakan lagi gitu. Nah, itu misalnya pakai logika, siapa tuh ya seperti itu. Tapi kita negosiasi, tolong sekali ini aja nak rapiin karena Abi mau datang. Jadi bahasanya nggak usah pakai dibandingkan dengan yang lain. Lurus-lurus aja, perintah nggak usah pakai dibanding. Kok kamu nggak kayak ini sih, nggak kayak ini. Karena anak itu mau diterima seutuhnya oleh orang tuanya, Pak Adan. Iya Bunda, karena setiap anak juga berbeda karakternya begitu ya Bunda ya. Pada anak, karena kita suka membandingkan sehingga anak yang satu jadi minder, anak itu jadi punya power ya seperti itu, mungkin beda sendiri gitu. Itu jangan sampai. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan yang menarik nih Bunda nih. Anak saya berprestasi dalam hobinya ini menari, bahkan bercita-cita menjadi penari. Kalau urusan menari itu full konsentrasi, tapi kalau untuk disuruh hafalan atau ibadah kayak setengah hati. Nah itu gimana tuh Bunda untuk biar supaya balance ya kayak gitu antara hobinya sama ibadah dan hafalannya ini Bunda. Jadi apa? Hobinya menari Bunda. Usianya berapa tahun? Usianya tidak disebutkan sini. Kalau ya, untuk urusan hobi pokoknya dia konsentrasi begitu ya. Kembali lagi tadi kan penanaman akidah, penanaman ibadah, penanaman keimanan itu sejak dini mungkin seperti bahkan dalam janin pun kayak gitu. Sehingga anak-anak itu ketika remaja dia sudah punya patokan apa gitu.
Dia sudah tahu kenapa saya harus sholat. Sudah ada tahu maksud dan tujuan dia sholat apa. Sudah tahu maksud tujuan dia untuk puasa apa. Sudah tahu maksud dan tujuan kita membaca Al-Quran itu apa. Sehingga nilai itu masih tetap ada. Kayak gitu. Walaupun ada hobi, itu tidak mengganggu nilai-nilai ini. Jadi kembali lagi coba didesain ulang lagi, dimulai lagi penanaman akidah keimanan kepada anak-anak. Misalnya, bagaimana keutamaan khusyuk dalam sholat, kasih tahu ke anaknya. Nak, luar biasa loh nak, hikmahnya kita kalau khusyuk dalam sholat. Dimotivasi ada cerita-cerita sahabat Nabi yang gimana khusyuknya dalam sholat, ya seperti itu. Sungguh-sungguh dalam sholat. Itu akan terbangun. Ya. Cukup ya insya Allah. Insya Allah cukup. Masih bisa beberapa lagi ya Bunda? Dua lagi lah, 3 atau 2 lagi pertanyaan. Ada yang bertanya Bunda, ini dari Bunda Fristi. Anak mau masuk pesantren tetapi belum melalui masa akil balik. Itu pendampingannya sebagai orang tua harus gimana Bunda? Karena jaraknya lumayan lah gitu ya, terpisah oleh jarak. Tapi belum akil balik. Maksudnya Iya. masuk usia SD. Tidak disebutkan, cuma mungkin memang bisa jadi ya kalau belum akil balik. Ini banyak pendapat sih seperti ini ya. Kalau menurut saya kan ada masa golden age ya, masa kemasan anak itu kan sampai usia SD kalau nggak salah. Kenapa disebut masa kemasan? Karena pada masa-masa itulah apapun yang dilakukan oleh orang tua kepadanya itu akan selalu diingat, akan selalu dikenang, akan selalu dirasakan. Kalau menurut saya pribadi, jangan hilangkan masa-masa itu. Kalau saya pribadi ya, seperti itu. Saya pun sebenarnya termasuk anak orang tua yang nggak tega mempesankan anak pada usia SD. Supaya apa? Supaya anak itu merasakan pendidikan dari kita orang tua. Bahkan bagus banget kalau misalnya contoh anak itu bisa baca Al-Quran lewat ajaran awat didikan umi abinya, ayah bundanya. Misalnya anak itu bisa baca surat Al-Fatihah itu dari bundanya, itu lebih bagus lagi gitu. Karena setiap anak itu baca Al-Quran mengalir terus pahala orang tua, Seperti itu. Jadi jangan melulu apa-apa diserahkan ke lembaga seperti itu, orang tua nggak mau tahu, nah itu jangan sampai juga seperti itu. Jadi justru kedekatan ayah dengan bunda itu masa-masa itu maka harus dioptimalkan dengan baik ya. Berarti pendidikan dengan akhlak dan segala macam, dan itu nanti bisa akan terekam selamanya dalam hidup. Kalau menurut saya pribadi ya, nggak tahu kalau menurut ustazah yang lain. Ada juga sih memang yang bisa mempesankan anak yang usia SD itu luar biasa. baik. Berikutnya dari Bunda Farida. Bagaimana menjaga kedekatan, empati dengan kedua orang tua, kakak adik, jika anak memilih ke pesantren dan jadwal kepulangan beberapa bulan sekali. Ini karena intensitas ketemunya mungkin kurang gitu ya Bunda ya. Jadi gimana supaya hatinya tuh tertaut begitu ya dengan keluarga. Pertama itu kita lewat doa-doa kita. Ada doa-doa yang Allah ajarkan. Ya Allah, kami dalam iman dan dalam kebaikan. Kita bayangkan bisa wajah kakaknya, wajah adiknya, supaya semuanya itu hatinya saling menyatu. Ada rasa ukhuwah. Kalau nggak ketemu tuh kangen banget seperti itu. Itu doa orang tua tuh luar biasa. Nah, kemudian ketika ketemu, maka jadikan itu waktu yang paling efektif bertemu dengan keluarga. Waktu yang efektif.
kan penjenguk kan bisa sebulan sekali, maka itu dijadikan momen yang paling bagus itu untuk meningkatkan hubungan cinta kita antara kakak dengan adik. Kalau misalnya makanya ketika penjengkukan kakaknya ikut juga jengukin adiknya, itu seperti cium, peluk dan sebagainya ya. Sehingga si adik itu merasa, wah kakakku nih sayang sama aku kangen sama aku. Jadi pertama doa, yang kedua ya ikhtiar. Jadikan waktu yang efektif ketika penjemukan. Jangan menjadikan waktu penjemukan itu ada rasa yang tidak suka dari diri. Belajar peduli, bagaimana kakaknya peduli terhadap adiknya, adiknya dan sebagainya. Quality time gitu ya Bunda ya. Atau kakaknya misalnya tulis surat, karena kakaknya nggak bisa jenguk adiknya, kakaknya tulis surat cinta kepada adiknya. Adikku yang manis, gitu-gitu. Jadi masih tetap ada hubungan emosional ya dengan saudara-saudara. Baik, alhamdulillah. Sepertinya cukup dulu ya Bunda ya, karena waktunya juga nih. Sebenarnya masih banyak banget nih antusiasnya, Masya Allah sekali. Mohon maaf ini yang belum terbaca semuanya ya. Kenapa kok anak-anak saya misalnya kenapa dia menjadi penghafal Al-Quran? Pada awalnya itu saya belum ada kepikiran anak itu bisa menyelesaikan hafalan 30 juz. Yang ada pada waktu itu ketika anak saya masih SD, bagaimana anak saya ini bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi waktu anak saya masih kecil, waktu Sadat, Hilmi, saya masih kecil, saya buka laptop, saya buka YouTube, saya cari itu bacaan Quran. Waktu itu yang paling ngetop banget pada masanya itu Toha Al-Junaid. Syekh Toha Al-Junaid. Saya sering sekali itu terus, sehingga ternyata hal itu terekam oleh anak-anak saya gitu. Jadi anak-anak saya termotivasi untuk belajar Al-Quran, ya. Sampai pas SMP pun, misalnya Sadat itu sampai SMP pun dia tidak mau langsung melanjutkan SMA-nya ya. Ya, dia punya pilihan sendiri. Umi, Abi, aku ingin hafal Quran dulu. Jadi itu pilihannya dia. Saya sampai belum. Oh, ini anak jalur nggak sesuai dengan kebiasaan anak-anak yang lain, bisa dari SMP. Tapi saya lihat karena ini merupakan itikat yang baik, dia mau menghafal Quran. Akhirnya kami persilakannya untuk menghafal Quran. Alhamdulillah, yang waktu sekitar 18 atau 19 sudah menghatamkan Al-Quran pada usia 15 tahun. Juga pada adiknya, anak saya 4 juga seperti itu. Jadi, Masya Allah, begitu aja mengalir aja. Allah mudahkan itu semua. Mungkin ini diantaranya adalah doa-doa kita yang panjang. Ya, dengan memperbanyak doa ketika sujud, memperbanyak doa ketika tahajud, itu sinyal kita tuh nyampe ke anak, Insya Allah seperti itu. Ya. Ada jadwal-jadwal khusus itu nggak sih Bun? Kenapa? Ada jadwal khusus ketika mereka menghafal gitu, ada di jadwal atau mereka memang udah cinta, jadi kapan aja mereka murojaah gitu, Bunda? Kan biasanya kan kalau di sekolah Islam itu kan kalau libur kan juga dikasih mutabaah kan, bareng mutabaah kan. Ya, gitu kan. Itu memang sudah sistemnya seperti itu. Jadi mereka lakukan aja. Kalau sekarang sih alhamdulillah karena rata-rata udah kuliah, terus apalagi sekarang PJJ, ya, mereka itu sudah menjadi habit ya. Muroja itu sudah menjadi habit, kebiasaan. Tanpa disuruh pun mereka ya sudah baca aja. Pada subuh baca Al-Quran, pada maghrib baca Al-Quran, kadang zuhur juga masih murojaah ya. Alhamdulillah. Nah, intinya adalah ketika kita punya anak remaja itu jangan memberikan uang jajan yang lebih. Jadi kasih uang jajan itu secukupnya. Kemudian jangan biarkan anak kita menganggur. Jadi sebenarnya pemuda itu bisa bermasalah. Pemuda kalau dia dikasih uang jajan yang berlebih sama
nganggur. Jadi kita coba anak-anak kita tuh nggak ada nganggur semuanya. Bahkan lagi PJJ pun mereka tetap belajar di rumah, mereka tetap mengerjakan, membantu umi-abinya, segala macam. Kalau yang anak muda ini yang bermasalah ketika dia nganggur. Jadi jangan biarkan anak kita tuh nganggur dan punya uang berlebihan. Jadi kalau misalnya nih anak saya nih misalnya, ini aku mau jalan-jalan sama teman-teman nih, mana ke Curug, lihat terjun sama teman-teman seperti itu. Oh ya, kan lagi turun anak. Alhamdulillah Mi udah pada rapid test. Oh ya udah nggak usah khawatir, jangan terlalu ini. Wah nanti anak saya gimana kena COVID ya? Jangan, itu jadi doa ya. Pokoknya kita mendesain, kita istighfar, kita minta perlindungan Allah untuk anak-anak kita. Alhamdulillah anak kita pulang. Nah kita prediksi itu, kamu berapa hari nak? Oh berarti kamu butuh uang segini. Cukupnya lebih. Ya. Ya. Baik Bunda, terima kasih jazakillah khair atas ilmunya yang sudah diberikan kepada kami. Untuk terakhir, mungkin Bunda bisa memberikan kesimpulan Bunda. Jadi bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk mendampingi anak nih, mendampingi anak di usia yang akil balik gitu Bunda. Kesimpulannya ya, pertama kita berusaha untuk menjadi teladan buat anak-anak kita. Baik dalam ucapan, perbuatan, sikap, jadi teladan. Yang kedua, kita berikan tempat sekolah atau yang terbaik yang buat anak-anak kita. Yang ketiga, kita cari teman pergaulan yang baik buat anak-anak kita. Kemudian yang keempat, kita memberikan makanan, pakaian, ya, dari hal yang dihalalkan oleh Allah, dijauhi dari yang diharamkan oleh Allah. Kemudian terus-menerus berdoa pagi, siang, malam untuk kebaikan anak-anak kita. Ya. Kalau anak itu, kalau misalnya anak kita ada kelakuan yang nggak baik, itu akan berubah menjadi baik. Dan selalu berhusnuzon. Selalu berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu ada hadir ketika saat anak membutuhkan kita. Itu yang penting. Hadir ketika anak itu membutuhkan kita. Kalau cukup ya. Insyaallah. Terima kasih Bunda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya ucapkan jazakumullah khair atas partisipasi dalam kegiatan parenting ini. Dan kepada narasumber Bunda Sofa juga terima kasih banyak atas ilmunya yang sudah dibagikan kepada kami. Saya Ajeng Devi selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf atas pertanyaan yang banyak belum terjawab. Insya Allah nanti di lain kesempatan bisa kita lanjutkan lagi begitu ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari kami pribadi. Dengan ini saya undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada MC Kak Rohmah. Silakan Kak Rohmah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah webinar parenting ini berjalan dengan lancar. Walaupun ada sedikit kendala teknis dan sinyal, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Bagi ayah bunda yang ingin konsultasi psikolog anak, tes minat bakat, tes IQ, Abna LBKP Ikro membuka program konsultasi. Untuk lebih lanjutnya bisa japri ke nomor saya, ke nomor admin, yaitu 0896 2107 9150. Dan juga bagi ayah bunda yang ingin memberikan infak dan sedekahnya untuk kegiatan operasional parenting, bisa disalurkan melalui transfer ke rekening BNI Syariah atas nama Isnaini dengan nomor rekening 0863551321. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita tutup acara ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
dan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Sofa, Bunda Ajeng, dan semua partisipasinya. Izin live ya Bunda-Bunda. Untuk rekamannya ada di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.